Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanya Larasati dari 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek pada era kemerdekaan. Yang pertama ada revolusi hijau. Revolusi hijau itu dari tahun 1950 sampai 1980 merupakan perubahan secara drastis dalam sistem pertanian di negara-negara berkembang, di mana metode dan jumlah produksi pertanian mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nah, revolusi hijau dilatar belakangi karena perkembangan teknologi, pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, dan ditambahnya banyak negara yang dilanda kelaparan pada masa tersebut. Para ilmuwan melakukan penelitian untuk mencari ketersediaan pangan yang pada saat itu masih terbatas. Lalu muncullah penemuan varietas tanaman unggul yang baru seperti gandum, padi, dan jagung. Penelitian ini dipimpin oleh Norman Borlaug yang berhasil mengalami kemajuan yang pesat. Revolusi hijau ini pun mempunyai dampak positif dan negatif, yaitu dampak positifnya meningkatnya produksi pertanian di negara-negara tersebut. Dampak negatifnya ketergantungan terhadap zat dan pupuk kimia menyebabkan tinggi biaya produksi, kesempatan kerja juga berkurang. Terus ada teknologi transportasi. Teknologi transportasi dibagi menjadi 3. Ada sistem transportasi darat, laut, dan udara. Sistem transportasi darat, jalur kereta api banyak yang dibuka, bus besar dan kecil juga banyak yang beroperasi. Sistem transportasi laut, kapal laut banyak yang beroperasi mulai dari yang kecil hingga yang besar. Kapal juga banyak digunakan untuk pariwisata atau rekreasi. Yang ketiga ada sistem transportasi udara. Tidak hanya untuk kepentingan militer, pesawat mulai beroperasi. Banyak maskapai mulai membuka penerbangan jalur internasional dan domestik. Selanjutnya ada teknologi kedirgantaraan. Perkembangan dan perlombaan kemajuan iptek ini sangat pesat sejak Perang Dingin. Negara-negara besar mengembangkan satelit untuk berbagai tujuan, di antaranya ada navigasi, komunikasi, meteorologi, dan militer. Indonesia turut melakukan pengadaan satelit buatan untuk menunjang kebutuhan informasi dan komunikasi. Pada Juli 1976, satelit pertama Indonesia, yaitu satelit Palapa A1 memiliki perumtal berhasil mengorbit. Totalnya ada 13 satelit milik Indonesia yang diluncurkan sejak pertama kali, yaitu pada Juli 1976. Selanjutnya ada teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi komunikasi dan informasi dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyebarluaskan semangat nasionalisme pada masa pergerakan. Pasca proklamasi, surat kabar dan radio digunakan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan pemerintah. Contohnya apa sih? Contohnya yaitu pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan media massa sebagai alat-alat politik pemerintahan. Dan yang terakhir ada teknologi arsitektur dan konstruksi. Yang arsitektur dampak positifnya itu dapat memberikan pemecahan masalah pada letak bangunan. Yang kedua dapat memperhatikan kondisi lahan yang dibangun. Sedangkan dampak negatifnya lingkungan hijau yang semakin habis karena makin majunya teknologi dan mempermudah pekerjaan, maka manusia semakin rakus untuk membangun tanpa memikirkan fauna dan flora di sekitarnya. Yang terakhir ada konstruksi. Rumah tradisional merupakan rumah yang dibangun dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa ada sedikit mengalami perubahan. Rumah tradisional dapat juga dikatakan sebagai rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan memiliki arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Rumah tradisional ialah ungkapan bentuk rumah karya manusia yang merupakan salah satu unsur kebudayaan yang tumbuh atau berkembang bersamaan dengan tumbuh kembangnya kebudayaan dalam masyarakat Indonesia. Ini tuh merupakan hasil karya seni para arsitektur Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.